Assalamualaikum Bu Hermiana, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Ibu Neti, alhamdulillah saya baik. Hmm, Gimana kabarnya Ibu Neti? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ibu sehat-sehat ya? Insya Allah sehat. Siang ini ada sesi coachingnya bersama Ibu Febrina ya? Iya betul Bu, jadi kami berencana untuk melakukan proses coaching pada ini bersama Ibu Febrina. Iya, iya. Oh baik. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti. Ya. Kemudian saya juga akan mengamati proses jalannya coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Apa Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Insya Allah saya juga sudah menyiapkan untuk proses coaching sebentar dengan Ibu Febrina. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neti telah bersedia untuk menjadi pengamat selama kami melakukan proses coaching sebentar. Oh iya. Baiklah Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya akan menjelaskan dan kemudian saya juga akan mencoba bertanya kepada Ibu. Ya. Baik Bu. Pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan sebentar. Jadi poin-poin nanti yang akan saya amati adalah pada saat Ibu akan melakukan proses coaching tadi, apakah sesuai dengan alur cerita atau tidak, ya? Ya Bu. Nah, karena di sini kita ketahui bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan, identifikasi, aksi dan tanggung jawab. Ya. Kemudian saya juga akan mengamati proses percakapan coaching Ibu nanti, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, ya? Karena di sini prinsip coaching itu ada beberapa poin juga Ibu. Ada membentuk kemitraan, ada menggali potensi coaching ini juga, kemudian dengan memaksimalkan kompetensinya, ya? Baik. Kompetensi coaching di sini ada 3, ada dengarkan dengan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching tadi berdasarkan prinsip coaching atau tidak, ya? Karena prinsip-prinsip coaching di sini ada membentuk kemitraan, ada proses kreatif, ada menggali potensi, ya. Kemudian selanjutnya kompetensi coaching itu terdiri dari ada hadir sepenuhnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa, ya. Iya. Nah, ketika Ibu nanti mengajukan pertanyaan berbobot, maka Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu juga nanti bisa memberikan pertanyaan terbuka kepada coaching, ya. Kemudian dari hasil pertanyaannya nanti, Ibu bisa merangkum pertanyaan atau permasalahan dari coaching nanti, kemudian Ibu akan memberikan apresiasi kepada coaching, ya Bu? Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Baik Bu, saya kira cukup jelas. Saya juga akan melakukan proses coaching ini dengan memperhatikan 3 kompetensi coaching, yakni tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Kompetensi apa nanti yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya, jadi ada 3 kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini, yakni yang ketiganya itu adalah
kehadiran PIHU tadi, kemudian menjalankan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa. Oh, baik. Bagian mana yang secara spesifik nanti yang akan saya observasi menurut Ibu? Jadi secara spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin di sini adalah bagaimana saya mampu untuk mendengarkan koci, mendengarkan secara aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan lebih mendalam. Oh ya, baik. Berarti di sini Ibu fokus kompetensi yang Ibu akan saya observasi itu dua ya? Ya. Ada mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Terus apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari sisi coaching Ibu? Ya baik Bu. Yang pertama ketika saya mampu mendengarkan secara seksama pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian saya lebih banyak menyimak dan sedikit melakukan atau berbicara di sini, hanya mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan lebih mendalam, seperti itu. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci tentang kompetensi yang akan Ibu capai nanti pada saat saya observasi. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya dengan Ibu Febrina. Silakan Bu, saya ucapkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi kita mau, Ibu Febri ingin cerita tentang apa nih? Aduh, saya bingung Bu mau mulai dari mana. Coba deh ceritakan dulu masalahnya apa Bu? Iya, jadi gini Bu, di kelas tempat saya mengajar itu ada siswa pindahan sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca. Oh iya. Dan saya sudah berapa bulan ya, 2 bulan ini di kelasnya itu selain sebelum dia belum bisa membaca, dia juga gimana ya, sering mengganggu temannya. Jadi iya, jadi kemudian tugas-tugas juga yang diberikan itu ya namanya juga belum bisa membaca, ya berarti kemampuan yang lainnya akan ikut berpengaruh. Jadi murid Ibu di kelas 4, murid baru ya? Iya, siswa pindahan. Baru 2 bulan ini. Sejak pertama masuk itu berarti belum sama sekali belum bisa membaca atau baru mengenal huruf mungkin. Jadi gini Bu, awal masuk itu orang tuanya kita langsung ketemu sama orang tuanya dan orang tuanya mengatakan bahwa dia belum lancar membaca. Nah, jadi kami pikir belum lancar membaca itu ya berarti huruf dia sudah bisa membaca tapi belum lancar. Nah, ternyata setelah saya masuk di kelas mengajar, saya panggil anaknya, ternyata huruf pun dia belum tahu. Jadi memang lumayan parah sih menurut saya, karena sudah kelas 4, huruf pun masih banyak yang belum dia tahu. Baik, selama 2 bulan berjalan itu apa saja yang sudah Ibu Febi lakukan untuk sebagai upaya agar anak tersebut dapat mengenal huruf untuk langkah awal mungkin ya mengenal huruf. Langkah awal kemarin yang saya lakukan
itu adalah saya menanyakan dulu kepada guru yang di sekolah sebelumnya. Kebetulan alhamdulillah saya kenal dengan guru di sana, mencari tahu, mencari informasi sebenarnya anak ini kenapa, kendalanya apa sampai belum bisa membaca. Belum tahu huruf pun belum tahu. Informasi yang kami dapatkan ternyata anak ini apa ya? Mamanya itu, orang tuanya itu bermasalah, kemudian dia sekarang tinggal bersama bapaknya. Jadi dia tidak bersama ibunya, seperti itu. Tinggal bersama bapaknya. Iya. Gitu. Luar biasa coachingnya tadi Ibu ya. Alhamdulillah Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan coaching tadi? Alhamdulillah coaching tadi berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya merasa senang dapat bercerita banyak dengan rekan saya, sehingga beliau dapat menyelesaikan persoalannya, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya cukup apresiasi sekali terhadap. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Bu Armiana, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian tadi yang Ibu Armiana harapkan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Iya Bu, alhamdulillah saya melakukan proses coaching tadi dengan memperhatikan alur tirta, yakni mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, itu dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Berarti yang Ibu sudah lakukan tadi sudah tercapai dan tujuan indikator dari pengembangan juga yang Ibu harapkan tadi sudah tercapai, Bu ya? Alhamdulillah. Kalau begitu Bu, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Bu. Silakan Bu. Berdasarkan observasi, menurut dari hasil pengamatan saya tadi, pada saat tadi Ibu melakukan coaching tadi berjalan dengan baik, karena Ibu sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta. Ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam hal ini Ibu sudah mengarahkan, kemudian Ibu sudah apalagi mengidentifikasi permasalahannya. Ya, kemudian Ibu sudah merencanakan aksi. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan juga itu tadi, Ibu sudah memberikan semuanya, atau Ibu sudah memaparkan, ya. Nah, di samping juga itu tadi, selain itu, Ibu juga sudah memancing beliau pada saat coaching tadi untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi. Terima kasih. Iya. Selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, ya, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus, kemudian Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif. Menurut saya itu sudah sangat baik, dan karena Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Terima kasih Bu. Saya senang mendengarnya dan saya juga ucapkan terima kasih. Kemudian Ibu Armiana, dari hasil coachingnya yang baru saja Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik Bu, jadi dari hasil proses coaching yang sudah kami lakukan tadi,
kompetensi inti yang perlu saya kembangkan lagi, saya rasa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Di situ, Bu. Berarti Saya harus fokusnya ke situ ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena ini harus mampu untuk stimulus coaching, supaya mereka bisa menemukan solusi sendiri. Ya, supaya ada solusi, maka harus kita berikan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, baik. Semoga kompetensi tersebut yang Ibu sampaikan, Ibu harapkan bisa terselesaikan. Dengan harapan itu, tujuan juga yang kita akan harapkan itu bisa tercapai. Ya. Apa ada lain yang ingin disampaikan, Bu? Saya rasa cukup, Bu, untuk sesi kali ini. Iya. Terima kasih. Iya. Baik, Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi berikutnya. Semoga kita bisa melakukan lagi kegiatan seperti ini dan semoga dilancarkan semuanya. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.